Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar para pencinta ilmu? Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya mencoba memperkenalkan metode praktis membaca kitab kuning. Tentunya adalah ini bagian dari ilmu nahwu dan shorob, yang mana saya coba perkenalkan metode yang diajarkan oleh sahabat saya, guru saya, yaitu Ustadz Jeferi Sarifudin, pimpinan Pondok Pesantren Sabilur Rahim di wilayah Cilengsi, daerah Bogor. Beliau adalah senior saya di Pondok Pesantren Cipasung dan salah satu guru saya yang memperkenalkan bagaimana cara membaca kitab kuning. Beliau sangat intens sekali, terutama di dalam membuat karya-karya tulis, dan salah satunya adalah metode membaca kitab kuning, yaitu yang mana sebelumnya ketika memang masih di pondok, beliau perkenalkan metode sebelum 17 jam yang sekarang dikenal dengan metode Sabilur Rahim, sistem 17 jam. Kemudian terus beliau kembangkan untuk kebutuhan para santri, juga kaum muslimin pencinta ilmu. Nah, beliau intens sekali. Beliau kemudian susun metode 17 jam ini menjadi metode segitiga Sabilur Rahim. Nah, metode segitiga Sabilur Rahim ini lebih simpel dan lebih mudah difahami dengan metode 5 jam. Nah, baik, kita langsung saja perkenalkan metode segitiga Sabilur Rahim. Ya. Ini salah satunya metode praktis membaca kitab kuning, metode segitiga Sabilur Rahim. Beliau metode segitiga Sabilur Rahim ini buat sederhana, yaitu pertama, bahwa kalam yang sempurna dari ilmu kalam, al-kalamu wal abdul murakabul mufidu bil wad'i. Nah, itu adalah kalam yang sempurna. Nah, beliau bagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah jumlah ismiyah, yang kedua adalah jumlah fi'liyah, dan yang ketiga adalah tawabe. Karena baik ayat Al-Quran ataupun hadis ataupun kitab-kitab karangan para ulama, baik kitab fikih, kitab yang menggunakan bahasa Arab, ini adalah kalimat-kalimat sempurna. Kalau kita konversi ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, yaitu polanya SPOK. Umumnya ini kalimat subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, beliau bagi menjadi 3 bagian besar: jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, tawabe. Tawabe ini adalah kalimat atau kata yang mengikuti kata sebelumnya. Nah, ada naat, ini merupakan sifat. Ya, kemudian ada atop, kemudian ada taukid, dan ada badal. Nah, ini 3 bagian besar ini yang sering kita dapati ketika kita membaca hadis ataupun ayat Quran, ataupun kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Nah, baik, jumlah ismiyah itu apa? Kemudian jumlah fi'liyah itu apa? Kemudian tawabi itu apa? Nah, kita secara singkat perkenalkan dari apa yang
beliau eh, buat ataupun lakukan metode pemahaman, yaitu apa itu jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu adalah jumlah kalimat yang terdiri dari isim ya. Isim ini kata benda ya. Kelompok yang terdiri dari kata-kata isim atau kata-kata benda ya. Nah, ciri-cirinya ini dalam Jurmiyah itu ciri isim itu ada tanwin, kemudian ada alif ma'rifat, alif lam ma'rifat ya. Kemudian ada khofat, ada khofat ini kasrah akhirnya. Kemudian juga ada idofat, gabungan dua isim. Nah, unsur inti dari jumlah isimnya ini adalah mubtada dan khobar. Nah, kemudian mubtada khobar ini juga biasanya kemasukan ya didahulukan oleh amil karena, kemudian dan saudara-saudaranya karena. Nah, ini kemudian mubtada khobar. Nah, kemudian ada inna ya dan saudara-saudaranya. Nah, kemudian juga ada jonna ya, karena dan saudara-saudaranya itu merofakan kepada isimnya dan menasabkan kepada khobarnya. Inna sebaliknya, nah, dia itu menasabkan isimnya dan merofakan kepada khobarnya. Kemudian jona dan saudara-saudaranya adalah menasabkan isim dan khobar. Nah, ini cirinya isim, kalam isim. Kemudian jumlah yang besar, kelompok yang kedua itu adalah kelompok fi'liyah ya, jumlah fi'liyah. Nah, kelompok jumlah fi'liyah ini kalau dari segi kelompok-kelompok yang terdiri dari kata kerja, atau kalau pola SPK-nya itu subjek, predikat, objek. Nah, predikatnya dia kata kerja ya. Predikat ini disebut juga fiilnya ya. Nah, ini dapat dikelompokkan kepada dua bagian. Yang pertama, fiil yang tidak membutuhkan maf'ul disebut fiil lazim. Nah, atau kata kerja intransitif dalam bahasa Indonesia. Polanya cuma SP, subjek, predikat. Ya. Contohnya mana? Ja'al haqqu wa jahaqal batilu. Nah, intinya bila dua kata ini atau dua kalimat ini sudah bisa dimengerti, tidak membutuhkan pemahaman dengan ada kalimat yang lainnya. Nah, ini sudah cukup disebut dengan fi'il lazim atau kata kerja intransitif, kata kerja yang tidak membutuhkan kepada objek atau maf'ul bi. Nah, ja'al haqqu, telah datang al haqqu, kebenaran. Ya, sudah bisa dipahami ya. Kemudian wajahaqal batil, dan lenyap kebatilan. Ya, ini sudah bisa dipahami ya. Setelah datangnya Islam, maka atau kebenaran ini ya, ini sudah bisa dipahami, sudah bisa dimengerti. Yang dimaksud adalah kebenaran adalah agama Islam ya, atau tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, fi'il muta'addi. Nah, fi'il muta'addi ini fi'il yang membutuhkan kepada maf'ul bi atau kata kerja transitif, kata kerja yang membutuhkan kepada objek. Nah, susunannya fi'il, fa'il, dan maf'ul bi. Nah, contohnya di sini, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ahallallahu fi'il, Allah itu fa'il, lafaz Allah fa'il, dia posisinya ataupun cirinya itu ropa, tandanya ada ropa-ropanya dengan dhamma karena isim mufrad lafaz Allah ini. Nah, dia isim fa'il. Kemudian al-bai'a adalah maf'ul. Nah, ini isim ya. Nah, kalimat isim, tapi kedudukannya sebagai maf'ul bih ya.
sebagai objek. Ahalallahul bai'a, Allah telah menghalalkan jual beli. Wa harrama riba. Wa harrama dan telah mengharamkan siapa? Allah, ya. Ar-riba, akan riba ini ar-riba adalah maf'ul bi. Nah, haroma di sini fiil yang di dalamnya ada domir mustatir, domir yang tersembunyi. Nah, kalau diwujudkan ini adalah lafaz Allah, ya. Allah telah mengharamkan kepada riba. Nah, kemudian qatala Dauda Jaluta. Nah, telah memerangi Daud kepada Jalut. Ya. Ya, atau ya. Nah, ini qatala ini fiil. Nah, Daudu, ya, ini lafaz Daud ini fa'il. Kemudian Jaluta ini maf'ul bi. Nah, kalau qatala Daudu telah memerangi Daud, nah belum bisa dipahami kepada siapa Daud memerangi. Nah, maka dia disebut fi'il muta'addi. Harus ada objek atau ada maf'ul bihnya. Jaluta ini posisinya nasab, ciri nasabnya dengan fathah. Karena isim mufrad juga, ya. Kemudian nas'aluka. Nah, ini juga ada domir, ada fa'il isim domir. Nah ini ditakdirkan adalah nahnu. Nas'aluka, kami mohon. Mohon apa? Kepada siapa kami memohon? Kepada Allah, kepada kamu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah maf'ul bi dengan isim domir. Ya, isim domir yang muttasil, ya. Yang bersambung, ya, yang bersambung. Kemudian iyyaka na'budu. Nah, lafaz iyyaka ini juga sebagai maf'ul bi. Nah, ini adalah maf'ul bi yang isim domir munfasil yang terpisah dari iyyaka na'budu. Nah, ini jumlahnya fi'il dan fa'il. Na'budu, nahnu na'budu. Kami, kami menyembah iyyaka hanya kepada engkau. Ya, maksudnya kepada Allah, na'budu, kami menyembah. Nah, ini posisi iyyaka adalah sebagai maf'ul bih dan kedudukannya adalah nasab, ya. Kemudian dan selanjutnya gitu kan. Ma nasta'inu illa iyyaka. Tidaklah nasta'inu, kami memohon pertolongan, illa iyyaka, kecuali hanya kepada engkau. Nah, ini nasta'inu ini membutuhkan kepada maf'ul bih. Nah, cuma di istisna, ya. Tidaklah kami meminta pertolongan, ya, illa, nah kecuali iyyaka, hanya kepada engkau. Nah, lafaz iyyaka ini sebagai maf'ul bi. Nah, maf'ul bi, nah kedudukannya dia sebagai maf'ul bi yang posisinya adalah nasab, ya. Nah, ini adalah bentuk fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang membutuhkan maf'ul bi, atau pola SPO-nya subjek predikat objek, artinya kalimat yang membutuhkan kepada objek, ya. Kemudian fi'il juga, dari ciri fi'il ini kalau dilihat dari segi waktu, maka fi'il ini adalah ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar, ada fi'il nahyi. Nah, fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan kepada waktu telah berlalu ataupun pekerjaan sudah dilakukan, sudah terjadi sebelumnya. Kemudian mudhari ini yang sedang akan berlangsung. Nah, amar ini adalah kata perintah, kata kerja perintah yang menunjukkan waktu yang akan datang untuk dilaksanakan. Kemudian juga nahi adalah kata kerja perintah untuk meninggalkan atau
adalah kalimat larangan. Nah, kemudian juga di sini fi'il itu ada isim domir, ada isim johir, ada isim domir. Kemudian maf'ul juga ada isim johir, isim yang nampak, dan juga isim domir. Dan isim domir ini juga ada yang mutasil, ada yang munfasil. Nah, yang nas'aluka kak di sini ini adalah isim domir mutasil. Nah, iya kak di sini ini isim domir munfasil. Yang kedudukannya kak di sini adalah sebagai maf'ul bi. Nah, ini yang kedua ya, bagian dari segitiga sabil rahim yang dipahami oleh kita, yang diajarkan oleh Ustadz Jaferi Syarifuddin. Ini seperti ini. Nah, umumnya baik hadis, Al-Quran ataupun kitab-kitab ini tidak lepas daripada jumlah fi'liyah. Nah, kemudian yang ketiga dari segi tiga sabil rahim ini adalah tawabe. Nah, tawabe ini ada naat, ada atop, ada taukid, ada badal. Nah, di mana naat ini apabila yang disifatinya ini ropa, maka naatnya juga harus ropa, baik dalam segi ma'rifatnya ataupun nakirohnya, dia harus mengikuti semua ya. Kemudian ya seperti itu. Atop juga demikian sama, dan taukid juga sama, dan badal juga sama. Nah, kalimat-kalimat seperti ini, nah umumnya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis ataupun dalam kitab-kitab ini pasti ditemui ya, pasti ditemui. Maka Ustadz Jaferi membagi kalimat yang sempurna itu kepada jumlah fi'liyah, ismiyah, dan tawabe. Nah, itu saja sekilas tentang perkenalan metode praktis membaca kitab kuning Sabilur Rahim, yaitu segitiga Sabilur Rahim ini yang mana jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah tawabe. Nah, secara singkatnya ketentuan cara membacanya ini tadi ya sudah dijelaskan oleh beliau, di mana pertama kalimat sempurna bahasa Arab itu pada ayat atau hadis ataupun kitab kuning ini enggak terlepas atau tidak terlepas dari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan tawabe. Kemudian kalau kita baca, nah kita perhatikan dulu awal kalimatnya. Jika ada ciri isim, nah berarti kalimat tersebut adalah jumlah fi'liyah yang tentunya terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, yang mubtada itu harus ropa, nah ataupun penggantinya. Nah, kalau ropanya isim mufrad itu ya dengan doma atau penggantinya. Nah, kemudian juga khobarnya juga sama harus ropa. Nah, ropanya ini juga dengan doma atau ada penggantinya. Nah, kemudian yang ketiga, jika tidak ada ciri isim di dalam kalimat tersebut, nah berarti bahwa kalimat tersebut adalah berbentuk fi'liyah. Nah, maka kita tinggal tentukan mana fi'ilnya, mana fa'ilnya atau pelakunya. Nah, apakah berbentuk isim johir ataupun berbentuk isim domir ya, atau kata pengganti ya, kata pengganti orang. Nah, kemudian ingat juga bahwa baris fa'il itu pasti ropa ya. Nah, atau juga nanti ropanya itu dengan doma dan penggantinya ya. Kemudian juga maf'ul bih. Nah, kita lihat juga kemudian jika belum sempurna maknanya ya, maknanya seperti tadi ya, ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Nah, maka kita cari atau kita tentukan maf'ul bihnya. Nah, maf'ul bihnya ini itu nasab, baik nasab dengan patah ataupun dengan penggantinya. Nah, itu secara singkat ketentuan cara baca kitab ya dengan metode Sabilur Rahim. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan secara singkat pengenalan tentang bagaimana memahami kitab kuning
metode segitiga Sabilurrahim bisa bermanfaat buat kita dalam memahami ilmu-ilmu agama, terutama ilmu agama yang berbasis kitab kuning. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, nanti kita lanjut dengan penjelasan kalimat-kalimat dari jumlah fi'liyah, ismiyah, tawabi, ya, pada sesi atau pada bagian selanjutnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.